Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Dian Anwar dengan NIM 10202425, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang bab-bab negosiasi yang sudah saya pelajari dan teman-teman pelajari melalui video berikut ini. Pada bab 1 kita akan membahas negosiasi. Negosiasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang berlawanan. Lalu ada penyebab negosiasi. Yang pertama, menyepakati cara untuk berbagi sebuah keuntungan, menciptakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh masing-masing pihak, menyelesaikan masalah atau perselisihan. Lalu ada karakteristik negosiasi nih. Karakteristik negosiasi yaitu yang pertama, adanya dua pihak atau lebih. Yang kedua, adanya konflik kebutuhan dan keinginan antar pihak. Yang ketiga, para pihak bernegosiasi berdasarkan pilihan. Yang keempat, adanya proses memberi dan menerima. Biasanya para negosiator lebih suka berunding nih untuk mencari kesepakatan daripada berkelahi. Dan yang kelima, negosiasi yang berhasil melibatkan pengelolaan barang berwujud dan penyelesaian barang tak berwujud. Oke, pada bab selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dan strategi dari distributif dan integratif. Yang pertama, distributif. Distributif itu memiliki motivasi menang atau kalah. Lalu, kepentingannya itu berlawanan. Yang ketiga, fokus hubungannya itu jangka pendek. Sedangkan integratif itu memiliki motivasi sama-sama menang. Terus memiliki kepentingan yang cocok dan serasi. Yang ketiga, fokus hubungannya itu jangka panjang. Untuk strategi negosiasi integratif, itu menetapkan tujuan yang lebih tinggi. Lalu memisahkan nih antara orang dan masalahnya. Lebih fokus pada kepentingan, bukan pada posisi. Lalu yang terakhir, memunculkan pilihan-pilihan yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya pada bab 4, menetapkan tujuan dan posisi awal. Setiap negosiator harus menentukan beberapa hal penting. Yang pertama itu tawaran awal, posisi menguntungkan bagi si pembuka negosiasi. Yang kedua ada tujuan, posisi negosiasi yang mengharapkan hasil realistis dan ideal. Yang ketiga menentukan batas terendah. Negosiasi dihentikan karena kedua belah pihak itu memiliki ketidaksepakatan. Yang pertama itu ada strategi akomodasi, strategi kompetitif atau distributif. Lalu ada strategi awal negosiator, terus ada strategi kolaboratif atau integratif. Terus jika substansi dan hubungan penting kerjasama, negosiasi integratif atau menang. Terus ada kelemahan strategi dan keterlibatan. Tidak mendapatkan timbal balik sehingga pemanfaatan di mana posisi pihak lain dan negosiator menjadi tidak bertanggung jawab dan konsisten. Selanjutnya ada etika dalam negosiasi. Terdapat kategori teknik negosiasi yang kurang etis nih teman-teman. Yang pertama ada tawar-menawar distributif. Yang kedua ada manipulasi emosi. Yang ketiga ada salah menafsirkan jaringan pada pihak lawan. Yang keempat mengumpulkan informasi yang tidak tepat. Terus ada faktor pendukungnya nih, faktor demografi. Ada yang pertama jenis kelamin, usia dan pengalaman, kewarganegaraan dan budaya, profesi, lalu ada orientasi profesional. Faktor tadi itu merupakan faktor pendukung di mana seseorang itu menjadi tidak etis dalam bernegosiasi. Pada bab 6 kita akan membahas tentang persepsi. Persepsi itu adalah proses di mana individu terhubung dengan lingkungan mereka. Lalu ada kognisi. Kognisi adalah proses mental yang terjadi mengenai sesuatu yang didapatkan dari kegiatan berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Dan yang terakhir ada emosi. Terdapat dua jenis emosi, yaitu emosi positif dan negatif. Positif itu yang dihasilkan dari ketertarikan pada pihak, sedangkan yang negatif itu adalah diakibatkan oleh penolakan pihak lain. Kalau dalam negosiasi itu kan pasti kita ada setuju dan tidak setuju kan. Ketika kita setuju atau kita tertarik dengan sesuatu itu akan menyebabkan kita mendapatkan emosi positif, sedangkan ketika kita mendapatkan penolakan maka kita akan mendapatkan emosi yang negatif. Pada bab 7 kita akan membahas tentang komunikasi. Komunikasi dalam negosiasi itu adalah hal penting atau elemen penting dalam proses negosiasi, karena melalui komunikasi para pihak menyampaikan informasi keinginan, tujuan serta strategi mereka. Lalu komponen penting dalam komunikasi itu yang pertama ada pengirim pesan, kedua ada isi pesan, ketiga media pengantarnya atau channel, keempat penerima pesan, dan yang kelima ada feedback. Selanjutnya ada kekuatan negosiasi. Dalam negosiasi yang pertama kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menekan pihak lawan. Terus yang kedua ada membujuk pihak lain untuk melihat sesuatu dari sudut pandang kita nih dan sudut pandang mereka. Lalu ada mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak lain. Terus ada merebut pihak lain atau membuat pihak lain itu menyerah dengan apa yang mereka
sumber kekuatan dari negosiasi itu ada informasi, terus individu dan personal, terus ada posisi dalam organisasi. Jadi ketika seseorang posisinya tinggi itu, maka dapat menekankan pihak lain gitu. Terus yang keempat ada hubungan, dan yang kelima itu konseptual. Pada bab 9 kita akan membahas tentang pengaruh. Strategi, teknik, maupun pesan yang dirancang dan disampaikan oleh seseorang negosiator untuk mendapatkan perubahan sikap atau perilaku yang diinginkan, serta menyesuaikan dengan posisi, persepsi, dan opini pihak lain. Dua cara untuk mempengaruhi sikap dan per orang lain itu, yang pertama ada satu cara sentral. Cara ini dibilang tradisional dalam komunikasi, di mana berfokus pada isi dan karakteristik pesan yang disampaikan. Yang kedua ada cara periferal, di mana cara ini didasarkan pada pemahaman mengenai bagaimana pengaruh dan persuasi itu berlangsung. Kita masuk ke bab yang terakhir. Hubungan dalam negosiasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan, baik dalam negosiasi langsung maupun dalam jangka panjang. Hubungan yang baik dapat membuat komunikasi lebih mudah, sehingga kedua belah pihak lebih siap untuk bekerja sama. Ada cara untuk membangun hubungan dalam negosiasi nih. Yang pertama, membangun kepercayaan dengan menunjukkan empati, mendengar secara aktif, dan berbasa-basi untuk dapat membantu membangun kepercayaan. Yang kedua ada mencairkan suasana. Yang ketiga menunjukkan rasa ketertarikan. Yang keempat membangun kesepakatan, di mana kita di situ melakukan win-win solution mungkin. Terus ada mengajukan pertanyaan agar kita itu terlihat lebih aktif dan lebih tertarik, sehingga hubungan dalam negosiasi kita itu terjalin erat. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan komen di bawah apa nih yang kurang dari video aku, dan semoga mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih.